Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rapi dengan NIM C1C022146. Ia akan membahas tentang PPT metodologi penelitian, yaitu yang berjudul penyusunan hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Yang tugas yang diberikan oleh Dr. Wirme Eka Putra, SEMSI, CI, KNR, CSRS. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke materinya, yaitu pengertian penelitian. Penelitian adalah proses ilmiah yang mencakup sikap formal dan intensif. Karakter formal dan intensif karena mereka terikat dengan aturan, urutan, maupun cara penyajian agar memperoleh hasil yang diakui dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Intensif ada dengan menerapkan ketelitian dan ketepatan dalam melakukan proses penelitian agar memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Memecahkan problem sebelum hubungan sebab akibat dapat diulang kembali dengan cara yang sama dan hasil yang sama. Lalu selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang manfaat penyusunan laporan. Manfaat penyusunan laporan sendiri ada terbagi jadi 6, yaitu yang pertama, penulis akan terlatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif karena sebelum menulis karya ilmiah. Dan yang kedua, penulis akan terlatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai buku sumber, mengambil sarinya dan mengembangkan tingkat pemikiran yang lebih matang. Yang ketiga yaitu penulis akan berkenalan dengan kegiatan perpustakaan seperti mencatat bahan bacaan dalam katalog, pengarang atau katalog judul buku. Yang keempat yaitu penulis akan dapat meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta secara jelas dan sistematis. Yang kelima yaitu penulis akan memperoleh kepuasan intelektual. Yang keenam yaitu penulis turut memperluas cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat. Lalu selanjutnya yaitu model laporan penelitian. Model laporan penelitian terbagi menjadi dua, yaitu yang model pertama, model yang paling banyak digunakan oleh para mahasiswa penyusun skripsi atau tesis. Untuk skripsi atau tesis ataupun disertai kadang kala kerangkanya sama. Dan model kedua, laporan penelitian yang wujudnya tidak seluas dan sekomprehensif skripsi, tesis ataupun disertasi. Misalnya laporan penelitian pesanan bagi para dosen, bukan mahasiswa, untuk diselenggarakan oleh DPPM pusat atau balai penelitian di universitas, institut atau jenis perguruan tinggi lainnya. Bentuk kerangka laporan penelitian. Lalu selanjutnya yaitu sistematika laporan penelitian. Yang pertama yaitu ada yang dikatakan dengan sampul luar, yang kedua yaitu lembar pernyataan, yang ketiga lembar persetujuan dan pengesahan, yang keempat abstrak, yang kelima kata pengantar, yang keenam daftar isi, yang ketujuh daftar tabel, yang kedelapan daftar gambar, yang kesembilan daftar lampiran, yang ke-10 bab 1 pendahuluan, yang kedua 11 bab 2 landasan teori, yang ke-12 bab 3 metode penelitian, yang ke-13 bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, yang ke-14 bab 5 simpulan, implikasi, dan saran, yang ke-15 daftar pustaka, dan yang ke-16 yaitu lampiran-lampiran lainnya. Baiklah, sebelum itu yaitu kita akan membahas bahasa laporan penelitian. Laporan penelitian yang baik harus dipergunakan ejaan yang dibakukan. Dalam bahasa Indonesia sudah ada ketentuan, yakni harus selalu berpedoman pada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan.
Kata-kata yang digunakan dalam laporan penelitian harus kata-kata yang bermakna lugas dan denotatif. Tiap kata diusahakan hanya melambangkan sebuah makna dan konsep atau konsep. Istilah-istilah yang digunakan harus selalu mengandung makna yang tetap dan berpedoman pada pedoman umum pembentukan istilah. Begitu juga dengan kalimat-kalimat yang digunakan dalam laporan, hendaknya kalimat-kalimat yang efektif. Lalu selanjutnya yaitu teknik pengetikan. Dalam mengetik laporan hasil penelitian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu semua laporan penelitian harus diketik dengan menggunakan komputer pada kertas HVS 80 gram ukuran A4 atau kuarto. Yang kedua yaitu semua laporan penelitian harus diketik dengan menggunakan komputer pada kertas HVS 80 gram ukuran A4 atau kuarto. Yang ketiga yaitu jarak antara baris ke-1 dengan baris berikutnya adalah 2 spasi. Kecuali untuk abstraksi dan daftar pustaka menggunakan 1 space atau 1 spasi. Yang keempat yaitu setiap paragraf baru dimulai dari ketukan 7 atau 1 tab dalam komputer. Yang kelima yaitu judul bab menggunakan huruf kapital semua tanpa harus garis bawah dan tanpa titik. Sedangkan nomor bab menggunakan angka Romawi. Yang keenam yaitu judul bab menggunakan huruf kapital semua tanpa garis bawah dan tanpa titik. Sedangkan nomor bab menggunakan angka Romawi. Yang ketujuh yaitu untuk penomoran dapat menggunakan model sebagai berikut. Pertama, model pembagian angka dan huruf. Kedua, model pembagian angka. Baik, yang selanjutnya yaitu teknik kutipan. Kutipan langsung ditulis sama persis dengan sumber aslinya, baik mengenai bahasanya maupun ejaannya. Yang pertama yaitu jika kutipan merupakan kutipan pertama atau kutipan langsung dari penulisnya, maka kutipan tersebut menggunakan 2 tanda petik. Yang kedua yaitu jika kutipan tersebut diambil dari kutipan lagi, maka kutipan tersebut ditulis dengan menggunakan 1 tanda petik. Yang ketiga yaitu jika kutipan tersebut terdiri atas 4 baris atau kurang, maka kutipan tersebut tetap menggunakan tanda petik sesuai dengan ketentuan pertama. Tetapi penulisan digabungkan ke dalam paragraf sebelumnya dan diketik 2 spasi. Yang keempat yaitu jika suatu kutipan terdiri atas 5 baris atau lebih, maka kutipan ditulis tanpa tanda kutip dan diketik 1 spasi. Yang kelima yaitu jika ada bagian kutipan yang dihilangkan, maka penulisan bagian itu diganti dengan 3 buah tanda titik. Yang keenam yaitu sumber kutipan hendaknya ditulis sebelum kutipan. Dan yang ketujuh, sebelum gelar, pangkat, dan jabatan, penulis harus dihilangkan. Yang kedelapan, penulis sumber diawali dengan nama pengarang, kemudian tahun penerbitan, dan nomor halaman yang ditulis dalam kurung. Yang kesembilan, penulis sumber diawali dengan nama pengarang, kemudian tahun penerbitan, dan nomor halaman yang ditulis dalam kurung. Yang ke-10 yaitu jika penulis lebih dari 2 orang, maka cukuplah tulis nama penulis utama saja yang diikuti dengan DKK. Dan yang ke-11 penulis angka dengan dalam kalimat. Lalu daftar pustaka. Daftar pustaka berisi karangan mengenai sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir. Daftar rujukan dapat berupa buku teks, jurnal penelitian, laporan penelitian, tugas akhir seperti skripsi dan disertasi, dan diterbitan karya ilmiah. Daftar pustaka disusun secara alfabetis menurut nama belakang pengarang dan tidak perlu menggunakan nomor urut. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi yaitu tentang
tentang penyusunan hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Baiklah, berakhirlah sudah presentasi saya pada hari ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.